البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala fi Riyadhis Shalihin. Masih pembahasan hadis Suhaib Ar-Rumi. Ketika sahabat sang raja itu disiksa, ini menunjukkan apa? Memang raja ini jahat. Walaupun ini sahabatnya sendiri, karena tidak mau menyembah dirinya, maka disiksa sahabatnya ini. Dan memang ini adalah apa? Karakter kebanyakan orang kafir. Kalau mereka merasa lemah di hadapan masyarakat muslimin, mereka minta yang namanya apa itu? Kebebasan beragama, penghormatan kepada kelompok kecil. Tidak boleh kalian semena-mena, tidak boleh kalian apa istilahnya itu? Merasa sebagai mayoritas sehingga mengalahkan yang kecil. Yang kecil harus dimuliakan. Tapi kalau giliran muslimin yang minoritas, diinjak, disiksa. Atau apa betul-betul tidak boleh bebas di dalam beragama. Ini yang menyebabkan rohib tersebut apa? Memilih untuk jangan sampai dia dikenal oleh raja itu. Khawatir dia disiksa. Nah, manakala teman raja ini disiksa, akhirnya dia menunjukkan bahwasanya yang mengajari adalah si anak muda tadi. Faji'a bil ghulam. Maka anak muda tadi dibawa menghadap sang raja. Faqala lahul malik. Maka raja ini mengatakan, "Ai bunai, wahai anakku, qad balagha min sihrika ma tubri'ul akmaha wal abros." Sihirmu telah mencapai derajat sampai engkau bisa menyembuhkan orang-orang yang buta total dan orang-orang yang belang. Wa taf'alu wa taf'al. Engkau bisa mengerjakan ini dan itu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya kebanyakan raja itu memang pandai bersiasat. Padahal dia tahu anak muda ini bukan sedang main sihir. Dia mendakwahkan ajaran Islam. Ajaran untuk beribadah hanya pada Allah, bukan ajaran tukang sihir yang menjadi teman dia yang tadi, teman yang dulu-dulu itu. Tapi memang ini adalah kebanyakan raja seperti itu. Mereka pakai siasat. Maka jangan dikira kalau raja sedang tersenyum, oh berarti dia sedang baik hati sama kita. Belum tentu. Itu sudah banyak case. Sering disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Memang banyak yang mengatakan dia imam, walaupun ya dia punya kekeliruan rahimahullah. Di dalam kitab beliau Al-Adqiya, sekian banyak case yang mana sang raja tampaknya baik, ternyata apa? Dia sedang merencanakan sesuatu yang jahat kepada orang tersebut. Maka jangan kita tertipu case-case yang semacam itu. Seperti case Asmu'i itu rahimahullah. Alhamdulillah dia pandai. Dia adalah sahabat yang sangat berjasa kepada raja itu. Tapi suatu ketika dia dipanggil oleh sang raja. Kemudian ketika dia datang, dan dia sudah biasa untuk apa? Untuk datang ke raja itu. Memang raja itu juga berjasa kepada dia. Tetapi dia adalah ulama. Dan dia adalah ulama ahlu sunnah yang baik. Dan dia nggak pernah berusaha untuk mengajak raja kepada kejelekan. Nah, suatu ketika dia dipanggil raja. Kemudian sang raja mendatangkan anak kecil, seorang gadis kecil. Kemudian Asmu'i ditanya, "Kamu kenal siapa ini?" "Oh ya kenal, ini adalah fulanah, yaitu putri Anda sendiri." Kemudian Asmu'i rajanya bilang, "Kamu cium tuh kepalanya." Bingung Asmu'i. Ini kalau aku cium langsung berarti melanggar syariat. Tapi kalau nggak aku cium, pasti kepalaku dipenggal dengan alasan aku tidak taat. Yang raja suka main-main, na'udzubillah, dengan nyawa. Maka apa? Ya sudah, dia meletakkan kain di atas kepala anak itu, dia cium anak itu. Wah, rajanya tertawa. "Wah, pandai kamu. Kalau kamu tadi salah bergerak, kamu akan aku penggal. Kalau kamu mencium dia langsung, aku penggal kamu. Kalau nggak mencium juga aku penggal." Gila, main-main dengan nyawa. Juga disebutkan di sebagian kisah kecerdasan orang-orang terdahulu, ada seorang panglima perang yang dia sangat setia kepada raja, berhasil mengalahkan sekian banyak wilayah. Tapi suatu ketika rajanya itu membuat perkara yang menyebabkan panglima ini tidak senang. Maka terjadi perselisihan. Sementara panglima ini tidak ingin berontak, maka panglima ini milih untuk pergi jauh, meninggalkan negeri itu. Kemudian sang raja berpikir sementara rajanya masih dendam, tetapi nggak mungkin raja ini bisa mengejar si
panglima tadi. Maka akhirnya dia mengirim surat. Dia ngasih perintah kepada apa? Kepada sekretarisnya untuk apa? Kirim surat yang paling halus agar dia itu bujuk bahwasanya aku ini pengen baik lagi sama kamu, aku itu sudah memaafkan kamu dan aku ingin kita hidup seperti dulu lagi, baik-baik, pakai bahasa yang halus. Sementara si sekretarisnya ini dia mengetahui bahwasanya raja ini niatnya jahat walaupun dia kalimatnya bagus. Sementara nggak mungkin dia mengkhianati raja dengan apa? Terang-terangan. Maka dia di dalam menulis surat itu dia ngasih isyarat yang rahasia kepada si panglima tadi. Ditulis apa? Innal malika yad'uka dan sebagainya itu. Sesungguhnya raja memanggil engkau. Tapi innanya itu dikasih apa? Anna. Harusnya adalah apa? Inna. Ini kalau orang tahu bahasa dia paham. Tapi kalau dia nggak tahu bahasa, oh sudah raja mau kasih aku hadiah nih. Harusnya inna karena dia di awal kalimat, tapi ternyata si juru tulisnya ini menulis anna. Terang-terangan tulis anna, tapi bukan huruf yang tebal, sekedar ya anna gitu aja, anna dan seterusnya. Akhirnya surat itu sampai kepada si apa tadi itu si panglimanya. Panglimanya membaca. Ini kalimatnya baik, tapi aku kenal betul juru tulis ini orangnya fasih di dalam bahasa Arab, nggak mungkin dia nulis anna. Gimana ini? Ternyata apa? Setelah dia mikir-mikir mesti ada sesuatu. Terus dia baca Quran. Ketika dia baca Quran sambil cari petunjuk, memang Al-Quran itu kitab yang diberkahi. Ternyata dia mendapati bahwasanya apa? Bahwasanya jelas yang diinginkan oleh si apa ini nama? Si juru tulisnya nanti adalah inna. Jelas ini adalah inna. Maka dia terus membaca Quran. Tiba-tiba dia sampai ke surat Al-Qasas. Yang di situ ada anak muda yang lari-lari ke Musa mengatakan innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk. Sesungguhnya para pembesar itu pakai apa? Inna. Para pembesar itu mereka sedang apa? Merancang untuk membunuhmu. Pakai inna. Dia mikir memang aslinya inna, barangkali ini yang diinginkan. Dia paham, memang cerdas dia. Nggak mungkin ini juru bicara nih salah tulis apa? Juru tulisnya ini sampai salah tulis yang perkara yang paling remeh semacam ini. Nah, kemudian apa? Dia kirim surat kepada juru tulisnya itu dengan bahasa yang halus, dengan bahasa yang dohirnya nggak ada apa-apa. Tapi menunjukkan apa? Kami telah paham apa yang menjadi keinginan Anda dan sebagainya dan tidak mungkin kami akan kembali ke sana dan terima kasih banyak. Wah, nggak jadi datang. Selamat dia. Sayangnya di sini adalah apa? Hati-hati dengan politik para raja. Seperti yang dialami oleh Syekh Mukbil ketika zamannya siapa? Ali Abdullah Soleh. Syekh Mukbil sangat memuliakan Ali Abdullah Soleh sebagai presiden dan tidak mau berontak. Padahal berkali-kali Ali Abdullah Soleh itu apa? Mengirimkan utusan, bahkan apa? Terkadang bicara sendiri dengan kalimat yang baik. Kami akan milih kamu, kami akan menjadikan kamu sebagai pemimpin. Silahkan kamu bicara sesukamu. Sementara Syekh Mukbil tahu ini politik aja ini. Kalau aku sampai salah langkah bisa dibalik case-nya. Saya mobil milih, aku nggak mau ke sana, aku nggak mau untuk jadi pemimpin dan sebagainya. Bahkan beliau mengatakan apa? Mengatakan ilmu itu lebih berharga, sementara kursi itu di mata kami tidak lebih daripada kotoran ternak, kata dia. Udah, Ali Abdullah Soleh tahu orang ini dia memang nggak suka kursi, dah lah, nggak usah diganggu. Banyak ujian-ujian semacam itu. Dan saya mobil. Kemudian beliau nulis kitab yang judulnya apa? Al-Ba'is ala Syarihil Hawadits. Beliau mengatakan case ini sering terulang-ulang seperti yang di zaman siapa? Salah seorang rohib, bukan rohib sih, ahli ibadah di zaman Imam Ahmad atau sedikit setelah Imam Ahmad. Bahwasanya orang ini memang luar biasa apa? Luar biasa ditaati dan ibadahnya juga luar biasa, ilmunya juga luar biasa. Ketika dia ziarah ke Baghdad, maka para pembesar kerajaan itu berbisik-bisik kepada raja, wahai tuan raja, orang ini bahaya kalau dia ada di sini. Nanti orang akan taat sama dia dan dia akan menggulingkan kekuasaan. Sementara raja nggak suka ada orang yang sepertinya terkenal dan membuat kekuasaan jadi kacau. Maka raja ini mengirimkan apa? beberapa utusan-utusan rahasia. Nah, utusan rahasia ini datang kepada ulama tersebut, kemudian belajar baik-baik, menyusup. Kemudian setelah agak lama mengatakan, wahai imam, ini sesungguhnya raja itu telah sering berbuat dolim dan banyak melakukan kejahatan, banyak melanggar syariat Allah, dan kami punya harta banyak dan kami banyak punya pendukung.
kalau Anda mau menancapkan bendera, mengibarkan bendera, kami telah mempersiapkan 10.000 pasukan siap untuk mendukung Anda. Kemudian apa? Kemudian si imam ini mengatakan, aku datang bukan untuk mengadakan pemberontakan semacam itu. Aku ingin berdakwah. Kalau raja melihat bahwasanya keberadaanku di sini membahayakan aku, biarkan aku akan pergi dari sini. Langsung beritanya sampai ke raja itu. Raja itu bilang, dia bilang gitu. Dah biarkan dia dakwah dimanapun, terserah. Ternyata apa? Ditipu, hampir tertipu. Banyak itu case-case kita baca di kitab-kitab ulama, banyak. Pura-pura sepertinya beritanya manis-manis, ternyata malah merusak. Memang itu politik, mengerikan politik itu. Politik orang-orang zaman sekarang. Zaman dulu juga. Politik yang tidak diisi oleh akidah yang benar. Tayyib. Maka dari sini kita mendapatkan gambaran itu, yang mana raja sudah tahu bahwasanya anak muda ini mendakwahkan ajaran yang baru menurut dia, tapi dia masih berbasa-basi kepada anak tadi. Ilmu sihirmu telah mencapai ini, hasil pelajaran dari gurumu yang dulu. Maka anak muda ini mengatakan, inilah ashfi ahada. Sesungguhnya saya tidak menyembuhkan seorang pun. Innama yashfillahu ta'ala. Hanyalah Allah yang menyembuhkan. Ini beda jauh dengan apa? Dengan ucapan-ucapan para kiai, para ustadz yang langsung menepuk dada kalau bisa menyembuhkan orang sakit. Padahal cuma sebagai perantara. Dia langsung terang-terangan, bukan saya yang menyembuhkan, tapi Allah. Dan ini menunjukkan Kalimatu haqqin inda sultanin jair. Dia tahu raja ini jahat, tetapi dia tetap mengucapkan kalimatul haq. Bukan kamu yang menyembuhkan, tapi Allah yang menyembuhkan. Sebagaimana datang di dalam hadis, siapa itu? Thariq bin Syihab radhiyallahu anhu, su'ila Rasulullah SAW, ayu jihadin a'zam? Jihad apa yang paling besar? Rasulullah mengatakan, kalimatu haqqin inda sultanin jair. Kalimat yang benar di hadapan raja yang jahat. Fa'akhadhahu, maka raja ini menangkap dia. Falam yazal yu'adzibuh, maka terus-menerus dia menyiksa anak muda ini. Hatta dalla ala rahib, sampai anak muda ini menunjukkan kepada si rahib tadi. Terpaksa menunjukkan. Tapi dia tidak kemudian murtad atau keluar dari Islam, tetap dia masuk Islam, tetap dia Islam. Hanya saja terpaksa dia mengakui yang mengajari aku adalah si rahib itu. Ini menunjukkan sebagaimana faedah yang sebelumnya, bahwasanya kebanyakan ahlul batil, kalau dia itu tidak sanggup adu hujjah, maka dia akan kembali kepada kepada kekuatan fisik. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala di sebagian kitab beliau juga. Dan dari hadis ini pula kita mendapatkan faedah, apa itu? Karamatul aulia, karomah para wali itu tidak bisa diprogram. Kenapa dia sekarang disiksa nggak kemudian langsung menyembuhkan diri sendiri, atau langsung menyehatkan diri sendiri, atau langsung membunuh sang raja? Padahal nanti muncul karomah itu seluruh pasukan mati yang hendak membunuh dia. Kenapa sekarang tidak bisa? Menunjukkan ini karomah, bukan sesuatu yang bisa diprogram seperti kita bayangkan itu tenaga dalam, saat diperlukan bisa mengeluarkan api tangannya, nggak bisa. Itu adalah dari setan. Maka dia disiksa, ya sudah, dia nggak kuat, akhirnya dia nunjukkan yang mengajari aku adalah rahib. Qal faji'a birrahib. Kemudian didatangkan si rahib ini. Dianggap dia sebagai sebagai penyebab segala kerusakan. Faqila lahu irji an dinik. Kembalilah kamu dari agamamu, yaitu suruh murtad. Fa'aba, maka dia tidak mau. Fada'a bil minsyar, maka sang raja minta untuk didatangkan gergaji. Fawudi al minsyaru fi mafraqi ra'sih. Kemudian gergaji itu diletakkan di belahan kepala dia, itu bagian tengah. Fasyaqqahu hatta waqa'a syiqqah. Kemudian raja itu membelah badan orang tadi sampai belahannya jatuh. Itu kesakitan yang luar biasa, nggak langsung dibunuh. Ini menunjukkan memang jahatnya orang-orang musyrikun. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladina amanu al-yahuda wal ladina asyraku. Engkau akan mendapatkan, wahai Muhammad, orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman adalah orang Yahudi dan orang-orang musyrikun. Sekedar benci-benci, tetapi sampai setingkat ini kebenciannya itu, menyiksa sampai sejahat ini. Summa ji'a bi jalisil malik. Kemudian didatangkan didatangkan teman duduk raja tadi. Faqila lahu irji an dinik. Kembalilah kamu dari agamamu. Fa'aba. Ini menunjukkan iman mereka sudah betul-betul kuat.
Kalau disiksa memang berat, tetapi kalau untuk disuruh kembali ke agama yang dulu, nggak mau mereka. Fa'aba, maka dia tidak mau. Qal fawudi al-minsyaru fi mafraqi ra'sih fashaqqahu bihi. Maka diletakkan juga gergaji itu di atas belahan kepalanya. Fashaqqahu bihi, kemudian dibelah badannya itu sejak dari kepala sampai ke kakinya. Hatta waqa'a shiqqah, sampai jatuhlah potongan dari badannya tadi. Siksaan yang amat menyakitkan, tapi dia tetap milih Islam walaupun mati. Summa ji'a bil ghulam, kemudian didatangkanlah anak muda itu, faqila lahu irji an dinik, kembalilah engkau ke agamamu, dari agamamu. Fa'aba, maka tidak mau. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabih, maka anak muda ini diserahkan kepada sekelompok dari pengikut raja itu, yaitu pasukannya. Kenapa kok hukumannya lain, tidak langsung dia dibunuh? Karena raja ini masih mengharapkan kehebatan anak muda ini. Kalau dia mau baik lagi, maka akan dimanfaatkan. Memang itu adalah politik raja. Manakala dia tidak mendapatkan manfaat itu dari teman duduknya tadi, sudah tua juga, nggak memiliki keajaiban, cuma sekedar sembuh matanya, dan juga tidak mendapati itu pada sang rahib, maka dia langsung dibunuh kalau tidak mau. Sementara anak muda ini kehebatannya itu mau dimanfaatkan, dan ini ma'ruf di kalangan para politikus. Kalau bisa dikendalikan, maka dikendalikan. Kalau tidak bisa, baru nanti akan dibunuh. Tayyib. Faqal idhabu bihi ila jabali kada wa kada. Bawa dia pergi ke gunung yang demikian dan demikian. Fas'adu bihil jabal. Naiklah kamu membawa dia. Naiklah gunung itu. Fa idza balagtum durwatah. Kalau kalian sampai di puncaknya, fa in raja'a an dinih, kalau dia mau kembali dari agamanya, maka itu yang aku inginkan. Wa illa fatrahu, kalau tidak maka lemparkan dia. Fadhahabu bihi fasoidu bihil jabal, dibawa pergi, dibawa naik ke atas gunung. Faqal Allahumma kfinihim bima syi'ta, ya Allah, lindungilah saya terhadap mereka dengan apapun yang engkau inginkan. Dan ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan sangat disarankan oleh para ulama. Tidak boleh kita itu melakukan tidak. Nah, Rasulullah SAW anil tidak fid doa. Rasulullah SAW melarang untuk kita berlebihan dalam doa. Maka nggak perlu kita mintanya itu terlalu rinci sekali. Karena ada sebagian orang yang terlalu rinci. Ya Allah, bunuhlah mereka, potonglah hidung mereka, dan potong-potong juga jari mereka, kemudian jadilah mereka itu hitam. Wah, terlalu pusing amat kamu. Sudah, ikfinihim bima syi'ta, sekehendakmu ya Allah. Allah lebih tahu apa yang pantas. Farajafa bihimul jabal, maka gunung itu pun berguncang, perintah dari Allah. Fasaqatu, akhirnya mereka semua berjatuhan dari puncak gunung itu. Mereka yang mati. Faja'a yamshi ilal malik, kemudian dia datang kembali ke raja itu. Faqala lahul malik ma fa'ala ashabuk, apa yang dilakukan teman-temanmu? Maksudnya adalah ya anak buahku tadi. Qal kafanihimullahu ta'ala, ini kalimat yang penuh keimanan. Menyerahkan amalan itu kepada Allah. Allah telah mencukupi diriku dari mereka. Bukan aku telah bunuh mereka, bukan. Ini disebutkan oleh para surah tentang pentingnya untuk kita menisbatkan ini kepada Allah, jangan kepada kehebatan diri kita sendiri. Bahkan sebagian ulama mengingatkan, hatta dalam masalah doa, kalau kita sukses, jangan kita katakan, itu karena doaku yang bagus, doaku yang tepat. Jangan, kita katakan Allah yang maha baik, Allah yang mengabulkan doaku, alhamdulillah. Jadi memang hatta kalimat pun harus kita atur. Kita nisbatkan kepada Allah kebaikan itu, bukan kepada kehebatan amalan kita. Tayyib, ilahuna wallahu ta'ala a'lam.